Halo semuanya, selamat datang kembali di Saiman. Masih bersama dengan saya Victor. Kita kembali lagi di dalam segmen Jawab Alkitab, di mana di dalam segmen ini kita akan membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan seputar dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Nah, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai kenapa ya di dalam kisah 10 tulah di Mesir, Tuhan itu mengeraskan hati daripada Firaun. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan juga nyalakan loncengnya ya, supaya kamu semua gak ketinggalan video-video selanjutnya. So, langsung kita bahas. Kita semua pasti familiar ya dengan kisah 10 tulah di Mesir, di mana Firaun tidak mau melepaskan bangsa Israel, dan oleh karena itu Tuhan melalui Musa memberikan 10 tulah kepada Mesir. Yang menarik di sini adalah kalau kita membaca di Keluaran 7 ayat 3-4, dikatakan seperti ini. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Jadi, kalau kita baca di sini, seakan-akan bahwa Tuhan sendiri yang mengeraskan hati Firaun, lalu Tuhan sendiri yang menghukum Mesir. Bukankah ini aneh? Pertama, kita perlu mengerti terlebih dahulu siapakah itu Firaun. Firaun dalam konteks waktu itu bukanlah raja yang baik. Dia membangun Mesir dengan segala kekayaan dan kemegahannya di atas budak orang Israel yang tertindas dan diperbudak. Bahkan kita juga membaca pada saat Musa lahir, Firaun pernah memerintahkan untuk membunuh semua bayi laki-laki bangsa Israel. Melihat kejahatan yang terus-menerus berlangsung, tentu Tuhan harus bertindak, bukan? Tapi bagaimana dengan Tuhan mengeraskan hati Firaun? Ini kan tidak adil. Seakan-akan bahwa Firaun tidak memiliki kehendak bebas. Nah, untuk mengerti mengenai ayat ini, kita perlu membaca ayat ini secara menyeluruh. Karena kalau kita baca bahwa pertama kali pada saat Musa bertemu Firaun, kita melihat bahwa Firaun telah mengeraskan hatinya sendiri. Kita baca di Keluaran 7 ayat 13. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Dan tidak berhenti sampai di situ saja, kita melihat di tabel berikut. 5 tulah pertama, Firaun mengeraskan hatinya berdasarkan kemauannya sendiri. Barulah di tulah ke-6 sampai ke-10, 4 kali Tuhan mengeraskan hati Firaun. Jadi, apakah poinnya? Poinnya adalah kita melihat bahwa Tuhan ingin bahwa Firaun itu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Namun, apakah respon Firaun? Responnya, tetapi Firaun berkata, "Siapakah Tuhan itu yang harus kudengarkan firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi." 5 kali Tuhan memberikan kesempatan kepada Firaun untuk bertobat dan juga merendahkan dirinya. Namun kita melihat bahwa 5 kali juga Firaun mengeraskan hatinya dengan kemauannya sendiri. Oleh karena itu, kita melihat bahwa Tuhan menghukum Firaun dengan mengeraskan hatinya di dalam 4 tulah berikutnya. Namun, dengan ini semua, apakah Firaun berubah? Sayangnya, tidak. Kita melihat bahwa setelah tulah ke-10 dan anak Firaun meninggal, ia melepaskan bangsa Israel. Tapi kita kembali melihat Firaun atas pilihannya sendiri berubah kembali hatinya. Kita baca. Ketika diberitahukan kepada Raja Mesir bahwa bangsa itu telah lari, maka berubahlah hati Firaun dan pegawai-pegawainya terhadap bangsa itu. Dan berkatalah mereka, "Apakah yang telah kita perbuat ini? Bahwa kita membiarkan orang Israel pergi dari perbudakan kita." Dan kita semua tahu akhirnya, bahwa para prajurit Firaun mati tenggelam di dalam laut. Jadi, apakah kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, saat manusia terus-menerus melakukan kejahatan, maka hatinya makin lama makin mengeras sama seperti Firaun. Dan seperti yang kita baca di dalam kitab Keluaran, Firaun bertanggung jawab atas kejahatan yang ada di dalam hatinya sendiri. Tuhan telah berkali-kali memberikan dia kesempatan, namun ada suatu titik di mana tidak ada jalan kembali. Marilah kita belajar untuk tidak seperti Firaun. Milikilah hati yang lembut untuk terus mendengar arahan dan juga ajaran Tuhan. Oke guys, sekian dulu buat episode kali ini. Semoga episode kali ini bisa memberkati kalian semua ya. Thank you guys for watching. See you in another episode. Tuhan Yesus memberkati.